Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba Allah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dan kabulkan doa kita ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada bulan Ramadan di tahun ini, dan alhamdulillah kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama, mungkin malam kedua, mana tahu kan? Mungkin malam pertama. Ada yang malam kedua lagi di sini. Lejon. Ya. Qadarullah terjadi kembali ada yang duluan, ada yang duluan sehari. Kalau besok kita jadi seperti itu Pak ya. Ya sama-sama kita maklumilah Bapak Ibu yang dimuliakan. Sebetulnya kenapa mesti terjadi perbedaan? Ada yang duluan, ada yang belakang. Sebab persoalannya satu saja. Sebab di satu sisi ada yang berpendapat untuk mengawali suatu, ya contohkan Ramadan, mengawali Ramadan ini dengan metode yang disebut dengan hisab. Tahu hisab? Ya, perhitungan waktu lah. Apa dasar mereka? Dasar mereka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat ke-10. Allah berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Ini dalil mereka. Apa artinya? Allah yang telah menjadikan matahari bercahaya, bersinar, dan bulan bercahaya, dan Allah juga yang menetapkan orbit daripada matahari dan bulan itu. Apa tujuannya? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk kalian ketahui jumlah tahun dan menentukan bilang tahun, dan untuk menghitung waktu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat ke-10. Inilah dalil orang yang menjadikan sistem hisab sebagai dalil untuk menentukan awal Ramadan, dan begitu juga nanti dengan akhir Ramadan pada masuknya tanggal 1 Syawal. Lantas, apakah persoalan ini menjadi kita sebagian yang menjadikan penentu waktu itu dengan sistem yang disebut dengan ru'yatul hilal, apakah disalahkan? Tidak juga disalahkan, sebab dalil mereka Al-Quran juga. Kemudian yang kedua, ada sistem yang dipakai adalah ru'yatul hilal. Apa arti ru'yatul hilal? Melihat hilal atau bulan.
Apa dalil mereka? Dalil mereka Al-Baqarah ayat 185. Man kana apa? Wa man kana syahidan apa? 185. Dalil mereka di situ mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Ini dalil orang yang menetapkan awal Ramadan itu dengan melihat bulan, maka kalau bulan belum dilihat, dia belum masuk Ramadan. Dan mencari bulan ke Bapak Ibu yang dimuliakan, ada pula kadar. Berapa kadarnya? 3 derajat. Kalau lah nampak bulan 3 derajat, kan hilal namanya tu. Hilal kok makna arti sebetulnya Bapak Ibu bulan sabit, kalau bahasa awal. Bulan sabit. Tapi ada kalau hilal saja sekedar, kan ada pernah nengok bulan tapi garisnya malah kuat. Garis dari halus je. Garis halus melengkung, pernah menengok. Itu belum lagi hilal lagi. Ya, itu belum bulan sabit lagi. Tapi kalaulah berukuran 3 derajat agak menggodang cadar sapi ya di rumah tapi yang sapi yang kadang-kadang adalah sapi yang separuh lingkar juga kan, tidak itu dah. Ya sapi masih melingkar tapi agak tabah sekitar 3 derajat itu baru dikatakan masuk. Itu baru dikatakan hilal, masuk bulan baru. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak malam pertama berarti berdasarkan ru'yatul hilal. Jadi sebetulnya yang lebih utama, apakah metode hisab atau ru'yatul hilal? Kira-kira apa yang lebih utama? Kedua-duanya boleh, silakan. Dalil Al-Quran. Kalau dalam hadis Nabi pun pernah bersabda tentang ru'yatul hilal, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Puasalah kalian ketika sudah melihat bulan dan beridul fitrilah kalian ketika sudah melihat bulan. Jadi mana yang lebih benar ini? Kedua-duanya benar. Tetapi Bapak Ibu yang dilihat perlu ketahui. Apa yang perlu ketahui? Ulama, sebagian ulama, alasan mereka untuk berpatokan kepada ru'yatul hilal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah di dalam Al-Qur'an? Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin. Waliul amar namanya, pemimpin di antara kamu. Kalau persoalan pemimpin, kalau di negara itu pemerintah siapa? Presiden siapa? Prabowo yang menetapkan itu. Bukan. Siapa yang menetapkan ru'yatul hilal? Ada kementerian dari agama. Jadi kementerian agama kok adalah perwakilan daripada pemerintah, perwakilan daripada waliul amar awak, pemimpin awak. Jadi apa yang diputuskan oleh kementerian agama berarti itulah keputusan pemimpin, dan hukum mentaati pemimpin dalam perkara itu hukumnya adalah wajib. Oh, jadi salahkah orang-orang yang mengawali puasa dengan metode hisab tadi? Ya, wadah perlu menyalahkan. Sebab kan katakan tadi mereka juga memiliki dalil seperti dalam surat Yunus ayat ke-5 tadi. Tapi persoalannya adalah apakah mereka, tidak sebutlah organisasi kan? Apa? Tidak sebut nama organisasinya. Apakah kelompok itu, organisasi itu, atau ormas itu mewakili daripada pemerintah? Mewakili pemerintah? Tidak, di luar pemerintah. Ini saja persoalan. Maka kalau demikian, mana yang lebih utama? Mentaati
berani pemimpin. Ya selama pemimpin awak kan tak jahit-jahit pada awak. Apalagi yang keputusan itu adalah yang diwakili oleh Kementerian Agama dan manusia yang wajib kita taati. Buat tak menyalahkan tak menyalahkan yang dulu puasa dia. Tidak kita tidak. Bapak Ibu kaum sekalian dan kaum subhanahu Allah yang dimuliakan dengan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sekedar penjelasan tentang kenapa terjadi perbedaan. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau bersabda, kata beliau, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan. Ketika dulu telah masuk datang bulan Ramadan macam itu, Nabi sampaikan kepada kaum muslimin, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bu, Bapak, aku tanya uji perkara. Kira-kira malam kini ke malam-malam sebelumnya ada tak rasa berbeza dalam hati? Dia kira-kira dia rasa berbeza. Beda. Ada gembira, Masya Allah. Salah satu termasuk orang yang beriman itu ya yang bergembira itu. Ada yang sedih, ada yang biasa-biasa saja. Biasa saja. So ini Ramadan tahun kau Ramadan tak Ramadan sama saja. Rasa kita dia apa ada? Salah itu. Rasa ya. Kalau rasa sudah ada perbedaan. Waduh. Mungkin perlu ditanya dalam kembali dari mana awak pindah ya. Puasa tak puasa gaji buat segitu juga. Memang puasa macam menambah gaji. Puasa tak puasa hasil panen awak segitu juga. Masya Allah. Lebih bagus sekali. Pada ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ada sebagian sahabat-sahabat ketika itu dalam riwayat disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan, takajudnya mendengar. Mungkin dia terlalaikan barangkali, dia kan tak sedang sahabat niat di datangnya bulan Ramadan. Ketika Nabi sebutkan, pada aku Ramadan, masa ya Rasulullah sudah datang Ramadan, capek-capeknya pulang ke rumahnya, parasia-parasia padanya, ganti bajunya untuk apa? Menjadi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahajudnya mana? Kalau ini yang lupa. Tapi kalau baginya yang tak lupa, tak lain tak karena ini Ramadan nanti disebutkan pula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, apa yang mesti kamu lakukan ya Rasulullah? Katakanlah ya Rasulullah, apa yang mesti kamu lakukan? Apa yang mesti kamu lakukan? Itu semangatnya sahabat dulu. Ya. Maksud demikian mesti awak begini. Itulah perubahan yang bermaksud. Ada tak berubah atau tak ada perubahan maksudnya? Kalau lain ada perubahan, terasa ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Yang gembira, semangat untuk beribadah, ya kan? Ada muncul lain niat dalam hati, berarti itulah tandanya orang yang beribadah. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan, makna keberkahan itu sebenarnya meliputi hari-hari baik siang maupun malam selama bulan Ramadan. Makanya ada ulama yang menilai derajat hadis. Ada sebuah hadis menyebutkan kan ada yang mengatakan awaluhu rahmah, kemudian awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu 10 hari pertama itu rahmat,
10 hari kedua keampunan, 10 hari ketiga terbebas daripada api neraka. Pernah tak pernah hadis itu? Pernah. Tapi sayangnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, derajat hadis itu lemah. Kenapa lemah? Sebab kelemahan hadis itu banyak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang bercerita tentang Ramadan, tentang keutamaan Ramadan itu. Dan terakhir hadis yang baru saudara baca. Hadis yang baru saudara baca itu ketika Nabi SAW katakan, syahrul mubarakun, bulan yang telah Allah beri keberkahan di bulan itu. Ya, keberkahan apa? Ya, keberkahan rahmat, keberkahan keampunan, keberkahan terbebas daripada siksa neraka, dan keberkahan yang lain. Maknanya apa? Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, di situ ada keberkahan, di situ ada rahmat Allah, di situ ada keampunan Allah, dan di situ ada namanya pembebasan daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak dibagi-bagi 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, tak ada pembagian macam itu. Dalam hadis yang sahih dari Nabi tak ada. Bahkan disebutkan hadis tadi derajatnya sangat lemah kata ulama. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat hamba Allah yang dimuliakan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW katakan, iftaradallahu alaikum siyam. Allah telah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan itu. Sebab apa? Sebab Ramadan itu mengandung daripada kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, tuftahu fihi abwabul jannah. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Abwab. Abwab itu jamak daripada bab. Abwab jamak daripada bab. Kalau bab pintu, kalau abwab pintu-pintu. Allah bukakan pintu-pintu surga. Bermakna surga itu berapa? Sebab Allah sebutkan abwab pintu-pintu itu sebab surga itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada surga yang paling tinggi, ada yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Seperti surga yang paling tinggi disebut Jannatul Firdaus, gitu ya kan. Ada namanya Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, dan segala macam nama-nama surga itu. Maka Allah pakai kata jamak abwab, pintu-pintu surga. Allah bukakan. Maknanya kalau Bapak, maknanya adalah Allah SWT bukakan pintu surga itu. Ya, secara umum ulama menafsirkan bahwa Allah bukakan pintu surga itu maknanya Allah bukakan kesempatan bagi kita untuk beramal sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya dalam rangka meraih daripada pintu-pintu surga Allah yang telah bukakan itu. Itu secara umum ulama menafsirkan demikian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah tutup pintu-pintu al-jahim, yaitu neraka. Allah tutup pintu-pintu neraka. Apa maknanya? Ya. Begitu juga dengan neraka, ketika Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata abwab jamak daripada pintu-pintu, bermakna apa? Pintu surga itu memiliki tingkatan-tingkatan dulu. Bahkan ada yang orang yang Allah campakkan ke neraka yang paling bawah, di kerak-keraknya neraka, asfala safilin, kata Allah. Itu neraka yang paling bawah, itu di kerak-kerak neraka itu. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa tughallu fi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Makna neraka ditutup tadi maknanya adalah pintu-pintu dosa itu bisa kita kita singkirkan, kita mengelak daripada pintu-pintu neraka. Sebab apa? Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pintu neraka ditutup itu memperkecil bagi kita untuk melakukan kesalahan dan dosa di dalam keseharian kita selama di dalam bulan Ramadan.
contoh sederhana lah ketika maka dalam hadis lain disebutkan kata Nabi as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng, perisai. Apa makna perisai? Makna perisai itu apa ibu? Ketika dalam bulan Ramadan, ketika terniat di dalam hati ingin untuk melakukan kesalahan dan dosa, langsung iman tadi mengatakan, engkau kan puasa, hati-hati, jangan sampai rusak ibadah puasamu. Kita lihat, kadang-kadang awak dalam bulan puasa melakukan astagfirullah, ambung puasa, kan gitu kan, spontan mengucapkan astagfirullah, tekan awak puasa. Yaitu di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau cuma sayangnya di luar Ramadan kita tak biasakan seperti itu. Bahkan yang melakukan kesalahan dan dosa di luar Ramadan, biasa colaknya kan. Nah, itu persoalan. Jadi Ramadan itu adalah al-junnah, perisai. Dan sebab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan apa kata beliau? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada suatu malam kata Nabi SAW, yaitu yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apa maksud malam Lailatul Qadar? Malam yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan malam itu. Allah khususkan malam itu semulia-mulia malam selama bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Kenapa? Ya, di dalam Al-Quran Allah katakan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tapi aduh, kenapa kok ada orang memperingati turun Al-Quran tanggal 7 balik Ramadan ya? Ya, kan ada orang peringatan nuzul Quran tanggal 7 balik Ramadan. Tapi di dalam ayat itu disebutkan di malam Lailatul Qadar. Kenapa tanggal 17 Ramadan? Jadi kata Ibu Kaus. Dan kaum sekalian, memang secara utuh, secara keseluruhan, Al-Quran ketika berada di Lauhul Mahfuz, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran itu bukan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ke Baitul Izzah, itu langit dunia. Mana langit dunia? Wallahu a'lam langit dunia itu apa pun tidak tahu. Masalah itu ghaib apa yang dimuliakan. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia secara keseluruhan itu di malam Lailatul Qadar. Maka Allah katakan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya ya Al-Quran itu kami turunkan di malam Lailatul Qadar, bermakna secara keseluruhan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Lantas apa hubungannya dengan tanggal 17 Ramadan? Wallahu a'lam bishawab. Malam 17 Ramadan itu sebetulnya riwayatnya pun tidak sahih sebetulnya tanggal 17 Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa sebab? Ada ulama yang berpendapat ketika dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi masih berada di Mekah, ketika beliau diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di usia beliau 40 tahun. Ketika itu beliau kan sedang resah gelisah. Kemudian ya pergilah beliau ke sebuah gua yang disebut dengan gua apa? Gua Hira. Pergi beliau ke gua. Sampai di gua Hira, datang malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah sambil membawakan ayat pertama turun. Apa? Iqra. Apa kata malaikat? Iqra. Apa jawaban Nabi? Wa ma ana biqari. Kamu tak pandai membaca. Iqra kata malaikat Jibril. Wa ma ana biqari. Tak pandai membaca. Iqra kali yang ketiga, wa ma ana biqari. Ambo tak pandai membaca.
Akhirnya kemudian malaikat Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kelima. Itu Allah turunkan melalui malaikat Jibril ketika Nabi berada di Gua Hira, pertanda Nabi resmi oleh Allah angkat menjadi Rasul. Itu kejadiannya di tanggal 17 Ramadan. Itu pendapat sebagian ulama, tetapi cuma pendapat yang benar itu wallahu a'lam, kita tak adalah riwayat yang menyebutkan itu. Pendapat yang sahih itu tentang 17 Ramadan itu bermakna ada, kalaupun ada sebagian orang yang memperingati nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan, berarti itu hanya memegang pendapat sebagian, pendapat itu kan cuma anggapan saja, pendapat sebagian ulama yang menyebutkan ayat pertama turun itu tanggal 17 Ramadan. Wallahu a'lam. Berarti ya, ayat pertama turun itu dan ayat kedua turun dan ketiga turun itu, itulah yang disebut dengan wahyu bertahap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis di Gua Hira, Nabi pulang ke rumah. Sampai di rumah apa yang terjadi? Nabi kedinginan. Nabi kedinginan. Kemudian apa yang terjadi? Wahai Khadijah, siapa itu Nabi? Istri pertama beliau? Khadijah. Wahai Khadijah, selimuti aku, diselimuti oleh Khadijah sampai 3 lapis kain menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur diselimuti, bukan badan beliau tidak tidur beliau. Datang pula lagi wahyu kedua. Apa yang kedua? Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun, fa'andir, beri peringatan. Kata malaikat Jibril membawakan wahyu kedua daripada Allah. Bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, kemana tujuan beliau? Memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Untuk apa? Beri peringatan kepada mereka, katakan kepada mereka kalau engkau adalah utusan Allah untuk mendakwahi mereka, untuk mengeluarkan mereka daripada kekufuran. Maka apa yang dituju oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu, ketika bangun daripada tidurnya itu, kemana dia? Ke sebuah bukit. Bukit apa namanya? Bukit Safa. Naik Nabi ke bukit, puncak bukit Safa itu sambil berteriak, wahai penduduk Mekah berkumpul. Yang namanya dia bukit main bawa tenang mudah didengar kan, tak perlu pakai mic segala macam, terdengar oleh orang sendiri. Berduyun-duyunlah orang datang ke sana, termasuk itu siapa? Abu Jahal ketika itu, termasuk Abu Jahal ada di situ. Termasuk Abu Lahab hadir ketika itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah berkumpul orang-orang? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berkata, wahai penduduk Mekah, andai aku katakan kepada kalian di balik bukit itu ada musuh yang sedang mengincar kita ini, yang sewaktu-waktu bisa menyerang dan membunuh kita, apa kalian percaya? Oh, percaya kami ya Muhammad. Apa dasar mereka percaya kepada Nabi? Sebab Nabi dari kecil dikenal oleh orang-orang penduduk Mekah seorang yang jujur, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Apa yang terjadi? Kami percaya ya Muhammad, sebab engkau kami kenal dari kecil, engkau tidak pernah bohong, akhlak engkau bagus, tutur kata engkau sopan, baik, kami percaya. Kemudian apa kata Nabi? Inni nadhirun lakum. Hai, apa yang jadi masalah? Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus untuk memberi peringatan kepada kalian. Baru tagak ranggah ni sadonyo orang. Tagak ranggah. Marah. Wahai Muhammad. Ya, datang dari kerumunan banyak orang jago, tampil ke muka Abu Lahab. Ya Muhammad, alihada jama'tana, untuk ikut kami kau kumpulkan wahai Muhammad. Hanya untuk mengatakan kalau engkau adalah seorang Rasul yang akan memberi peringatan kepada kami. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Turun ayat ketiga. Apa? Turun surat ketiga. Apa? Sebagai balasan
Sebagai balasan perkataan Abu Lahab tadi mengatakan, "Tabbanlaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad." Allah turunkan surat ketiga sebagai balasan terhadap ucapan Abu Lahab tadi, yaitu surat surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Bapak Ibu dan muslimat hamba Allah yang dimuliakan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan, memberi penjelasan kepada umat tentang siapa beliau, termasuklah perkara datangnya bulan Ramadan. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kaum muslimin kalau bulan Ramadan itu telah masuk. Dan apa yang terjadi? Mereka saling melahirkan rasa semangat dan optimis menyambut kedatangan bulan Ramadan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah sebutkan berkenaan dengan Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu bermakna apa? Al-Quran Allah turunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan secara berangsur-angsur bertahap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergantung daripada situasi dan keadaan yang dibutuhkan ketika itu. Makanya 17 Ramadan itu yang dianggap oleh sebagian ulama adalah ayat pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Wallahu a'lam kebenarannya tanggal 17 Ramadan itu masih ikhtilaf di dalam para ulama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang untuk meraih kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan selama bulan Ramadan itu, ingat, barang siapa yang terhalang untuk meraih kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di bulan Ramadan itu, faqad hurim, kata Nabi, maka sungguh dia telah terhalang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna apa? Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala prioritaskan bagi kita kaum muslimin dan kaum muslimat untuk memperoleh kebaikan, untuk memperoleh fadilah, keutamaan yang sangat banyak Allah sediakan. Maka dari awal Ramadan ini sampai akhir Ramadan kita berupaya untuk meraih kebaikan-kebaikan yang banyak itu dengan makna apa? Dengan makna awal memang betul-betul manfaatkan kesempatan dan waktu untuk meraih fadilah selama bulan Ramadan ini. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, yang terakhir adalah ketika sebagian kaum muslimin akan datangnya masuknya bulan Ramadan, ada istilahnya namanya tarhib. Tarhib Ramadan. Apa makna tarhib? Apa makna tarhib? Ada tahu? Tarhib itu berasal dari makna tarhib. Tarhib itu bermakna adalah berasal daripada kata rahiba, yarhabu, rahbun, maknanya kosong, luang, lapang. Apa yang dikosongkan, apa yang diluangkan, apa yang dilapangkan hati. Jadi tarhib itu bermakna adalah fiilnya, tindakannya, perbuatannya berasal daripada kata apa? Daripada kata rahaba yurahibu tarhiban. Nah, itu makna tarhib itu. Tarhib itu bermakna mengosongkan, melapangkan. Jadi kalau ingin Ramadan bisa masuk ke dalam hati, bisa menempati hati kita, sebab Ramadan pun diakui oleh para ulama, dikatakan oleh para ulama, dhaiful mu'minin, tamunya orang-orang yang beriman. Dhaiful mu'minin, tamunya orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, ingat, Ramadan cie 2-3 sampai jumlahnya berapa? Ramadan berapa jumlahnya? 1. Sementara orang yang
didatangi oleh Ramadan berarti banyak masa detik. Banyak. Bermakna kira-kira mana yang lebih mulia, ya, tamu daripada yang didatangi oleh tamu. Kira-kira mana yang lebih mulia? Hah? Tentu lebih mulia tamu. Tamu datang, yang didatangi orang banyak. Tamu cie, tapi yang didatangi orang banyak. Banyak orang menyambut, banyak orang mengagungkan, banyak orang memuliakan. Makanya tamu yang datang adalah tamu yang terhormat, tamu yang mulia. Maka tamu yang mulia itu mestinya sambutlah dengan lapang hati, kosongkan hati dari segala macam penyakit-penyakit. Itulah makna tarhib Ramadan itu, mengosongkan hati untuk menerima tamu yang mulia agar kamu tadi singgah di masjid. Lewat Ramadan tengoknya dia ini sama aja tiur aja, bahas banyak dia di dalam tuh sampai berarti sampai jadi Ramadan lewat. Tidak singgah apa sebab hati sampai nampaknya masih banyaknya penyakit-penyakit di dalam diri. Maka itu yang akan keluarkan ketika Ramadan datang. Lapang mah ya. Tarhib, mana tarhib? Melapangkan. Lapang mah masuk je singgah Ramadan ke dalam hati seorang yang beriman ketika hatinya sedang dilapangkan, diluangkan hatinya daripada segala macam penyakit hati. Itulah makna tarhib sebenarnya. Konsep yang dimuliakan. Jadi kesimpulannya adalah agar Ramadan menempati hati setiap kita kaum muslimin, orang yang beriman, sebagai tamu yang mulia, tamu yang agung, maka persiapkan hati kita, lapangkan hati kita. Bagaimana mempersiapkan hati, melapang hati, meluangkan hati? Buang segala beban, buang segala penyakit dalam hati, agar Ramadan datang singgah ke dalam hati. Demikian sajalah Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat. Insyaallah kita akan bertemu kembali nanti di akhir Ramadan. Jadwal apa? Ramadan. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.